Jakarta, dilansir dari CNBC Indonesia, Kementerian Keuangan telah menganggarkan Rp34 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 pegawai negeri sipil PNS dan pensiunan di bulan Juli. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk pembayaran gaji ke-13 PNS dan pensiunan sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Indonesia. Biasanya mengikuti tahun ajaran sekolah baru saja. Ini kan anak-anak mulai libur minggu depan, kemudian 1 bulan, Juli. Tahun ajaran baru, sekolah sebelum itu biasanya kami cairkan, jelas Sri Mulyani kepada awak media, dikutip Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Sri Mulyani mengatakan besaran anggaran pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan sama seperti anggaran THR sebelumnya. Persis seperti THR anggaran gaji ke-13, kata Sri Mulyani melanjutkan. Seperti diketahui, anggaran THR tahun lalu ditetapkan sebesar Rp34,3 triliun. Dengan rincian, untuk PNS di antar kementerian, lembaga KL, sebesar Rp10,3 triliun, kepada PNS daerah sebesar Rp15 triliun dan untuk pensiunan sebesar Rp9 triliun. Dalam PMK nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13, disebutkan bahwa besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sama dengan komponen penghasilan yang diterima pada bulan Juni tahun 2022. Tahun ini, gaji ke-13 akan diberikan berdasarkan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan, serta 50% tunjangan kinerja. Besaran maksimal THR dan gaji ke-13 PNS, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. A. Ketua Kepala atau dengan sebutan lain, Rp24.134.000. B. Wakil Ketua, Wakil Kepala atau dengan sebutan lain, Rp21.237.000. C. Sekretaris atau dengan sebutan lain, Rp18.340.000. D. Anggota, Rp18.340.000. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon pejabat. A. Eselon 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Utama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rp19.939.000. B. Eselon 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Rp14.702.000. C. Eselon 3 Pejabat Administrator, Rp8.987.000. D. Eselon 4 Jabatan Pengawas, Rp7.517.000. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan. A. Pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp3.219.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp3.613.000. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp4.079.000. B. Sekolah menengah atas diploma 1, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp3.842.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp4.329.000. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp4.984.000. C. Diploma 2, Diploma 3, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp4.138.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp4.657.000. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp5.397.000. D. Strata 1, Diploma 4, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp4.735.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp5.394.000. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp6.229.000. E. Strata 2, Strata 3, sederajat.
Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp5.064.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, Rp5.770.000. Masa kerja di atas 20 tahun, Rp7.769.000. Penerima THR dan gaji ke-13. A. Aparatur negara. 1. Pegawai negeri sipil PNS dan calon PNS CPNS. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. 3. Prajurit TNI dan anggota Polri. 4. Pejabat negara. 5. Wakil Menteri. 6. Staf khusus di lingkungan kementerian lembaga. 7. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 8. Pimpinan dan anggota DPR. 9. Hakim ad hoc. 10. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. 11. Pimpinan Badan Layanan Umum BLU, atau Badan Layanan Umum Daerah, BLUD, yang terdiri dari Dewan Pengawas dan pejabat pengelolanya. 12. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. 13. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas. 14. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara ASN, yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk di lembaga non-struktural, BLU atau BLUD, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat negara. 1. Presiden. 2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR. 3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR. 4. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD. 5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung di Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc. 6. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. 7. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial. 9. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPK. 10. Menteri dan pejabat setingkat menteri. 11. Kepala Perwakilan RI di luar negeri. 12. Gubernur dan Wakil Gubernur. 13. Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. 14. Pejabat negara lain yang ditentukan UU. Pensiunan dan penerima pensiun. 1. Pensiunan PNS. 2. Pensiunan prajurit TNI dan pensiunan anggota Polri, termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun dan penerima tunjangan pokok TNI atau anggota Polri. 3. Pensiunan pejabat negara. 4. Penerima pensiun janda, duda, atau anak dari PNS yang meninggal. 5. Penerima pensiun janda, duda, atau anak dari pensiunan PNS yang meninggal. 6. Penerima pensiun orang tua PNS yang meninggal tetapi tidak punya suami atau istri dan anak. 7. Penerima pensiun Warakawuri, duda, atau anak dari prajurit TNI atau anggota Polri yang meninggal. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.